Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dr. Ashari. Salam sehat, kaya dan sejahtera. Sekarang kita akan membahas tentang hubungan antara akne atau jerawat dan stres. Stres merupakan masalah kita sehari-hari, terutama di kota-kota besar ya. Stres sudah jadi makanan sehari-hari, sudah jadi pekerjaan sehari-hari, tuntutan pekerjaan yang berat, dan itu berlangsung tidak sebentar. Bisa berhari-hari, bisa berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, bahkan selama kita masih hidup di dunia ini. Tidak bisa lepas dari stres. Jadi saya mau bahas nih, apa korelasinya antara stres dan berjerawat pada wajah. Apakah ada korelasinya? Kita lihat. Dari jurnal yang saya baca, itu jurnal dari Timur Tengah, itu antara jerawat dan stres itu sangat berkorelasi. Ini yang diteliti adalah mahasiswa kedokteran di Timur Tengah. Mereka berkorelasi antara stres dan berjerawat. Kenapa bisa begitu? Nah, di sini dijelaskan mekanismenya. Jadi, pada saat kita stres, kita akan mengeluarkan suatu hormon. Hormonnya disebut hormon androgen. Oke, kita skip nama androgen tersebut, kita sebut sebagai hormon laki-laki. Nah, pernah lihat remaja laki-laki kalau lagi puber? Nah, kebanyakan kan jerawatnya banyak ya. Nah, kenapa bisa begitu? Karena si hormon laki-lakinya sedang meningkat, memuncak. Nah, sama juga pada orang stres. Pada orang stres, itu si hormon laki-lakinya meningkat, yang mengakibatkan kelenjar-kelenjar yang memproduksi minyak pada wajah itu lebih aktif. Semakin aktif, kalau sampai mampet itu salurannya, maka terjadilah akne atau jerawat. Jadi akibat mampet saluran kelenjar lemaknya, atau disebutnya sebaceous glands. Nah, itu yang pertama mekanismenya, karena hormon laki-laki itu. Yang kedua, karena hormon stres itu sendiri. Hormon stres apa? Pada saat kita stres, maka kita akan mengaktifasi sistem terbang atau melawan, fight or flight system. Nah, pada sistem tersebut, itu nanti akan mengaktifkan suatu kelenjar. Kelenjarnya ada 3. Ada hipofisis, ada hipotalamus, ada yang adrenal. Oke, skip aja bahasa medisnya. Jadi kita sebut saja hormon tegang. Nah, si hormon tegang ini akan melepaskan suatu hormon lagi. Jadi hormon memacu hormon yang disebut kortisol. Semakin si hormon kortisol ini naik, maka semakin aktif kelenjar lemak berproduksi, semakin aktif kelenjar keringat berproduksi. Lemak dan keringat bercampur, kalau sampai mampet, akhirnya terjadilah suatu jerawat. Yang kedua. Lalu yang ketiga, ini ada yang disebut zat sitokin interleukin. Nah, zat sitokin interleukin ini zat yang mengaktifasi dari yang kita sebut peradangan. Nah, pada saat kita stres, itu terjadi peningkatan dari zat si interleukin itu, atau zat radang lah, kita sebutnya zat radang ya. Peningkatan dari si zat radang itu. Nah, kita tahu kalau jerawat itu ya itu merah-merah, sakit, keluar nanah, itu namanya peradangan. Nah, semakin aktif zat peradangan itu, maka semakin banyaklah jerawat yang ada di wajah kita, ya. Jadi si stres akan memicu si zat peradangan itu semakin banyak. Jadi si muka kita akan lebih banyak radangnya, jadi semakin banyak aknenya. Lalu yang keempat, nah pada saat kita stres, si pembuluh darah itu tidak bekerja secara normal. Dia bisa vasodilatasi, bisa vasokonstriksi. Nah, fase-fase itu tuh dapat menghambat penyembuhan daripada akne. Jadi yang diharapkan si jerawat itu cepat kempes, cepat sembuh, tapi karena kita stres berkepanjangan, akhirnya apa? Akhirnya terjadilah perlambatan dari penyembuhan jerawat itu sendiri. Itu kurang lebih yang dapat saya sampaikan ya. Nah, untuk pemecahannya sendiri, intinya gampang, tinggal manajemen stres aja. Terus yang paling penting, tetap jaga kebersihan wajah, tetap jaga kulit dengan skincare rutin yang biasa kalian pakai. Kurang dan lebihnya sekian saja. Apabila ada pertanyaan, bisa langsung ditulis di kolom komentar. Kalau saya sempat jawab, saya jawab. Kurang dan lebihnya sekian. Kesalahan dari saya, kelebihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat guys.